wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kemas Fitri NIM 2023020020. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian 4, yaitu macam-macam akhlak part 2. Baik, yang pertama yaitu akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan dalam Islam adalah sikap dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan hidup dengan penuh kasih, sayang, dan tanggung jawab. Islam mengajarkan manusia agar tidak merusak bumi, tanaman, hewan, dan sumber daya alam lainnya, karena lingkungan merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga demi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Perilaku ini mencerminkan keimanan dan ketaatan kepada Allah serta bagian dari orientasi beragama. Inti akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, manusia sebagai khalifah berperan menjaga keseimbangan alam dan melindungi semua makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, Islam melarang sikap merusak dan menyiksa makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, pelestarian lingkungan merupakan bentuk kasih sayang kepada alam semesta, yang merupakan bagian dari risalah Nabi Muhammad SAW, seperti di dalam Al-Anbiya ayat 107. Adapun larangan dan kewajiban, yang pertama, larangan berbuat kerusakan di muka bumi secara umum, sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Al-A'raf ayat 56. Yang kedua, melarang menyiksa hewan dan pemborosan sumber daya seperti air. Yang ketiga, memupuk sikap memelihara kualitas air, udara, tanah, serta membersihkan lingkungan dari polusi dan sampah. Yang keempat, menanam pohon atau menjaga tanaman merupakan sedekah yang pahalanya terus mengalir, sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu implementasi praktis. Yang pertama, memperlihatkan kasih sayang dan berinteraksi dengan lingkungan seperti tidak menebang pohon sembarangan dan tidak mencemari udara. Yang kedua, menjaga kebersihan dan menghindari tindakan yang merusak lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan perilaku mulia. Yang ketiga, memahami akhlak lingkungan sebagai bagian dari etika Islam yang mengatur hubungan manusia dengan alam demi kesejahteraan bersama. Yang kedua yaitu akhlak dalam kehidupan berbangsa. Akhlak dalam kehidupan berbangsa adalah fondasi moral dan etika yang menjadi pedoman perilaku individu dan kelompok dalam membangun bangsa yang beradab, adil, dan sejahtera. Dalam konteks Indonesia, akhlak berbangsa merujuk pada penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang mendorong sikap saling menghormati, toleransi, keadilan, dan musyawarah demi kebaikan bersama. Akhlak berbangsa menurut sikap jujur, amanah, rendah hati, dan serta menjauhi sifat-sifat negatif seperti korupsi, egoisme yang dapat merusak persatuan dan kemajuan bangsa. Pentingnya akhlak dalam berbangsa. Yang pertama, akhlak mulia adalah kunci keberhasilan sebuah bangsa dalam mencapai kemajuan dan keadilan sosial. Yang kedua, tanpa akhlak kehidupan berbangsa menjadi kacau, muncul perilaku koruptif, saling curiga, dan konflik. Yang ketiga, akhlak menciptakan suasana masyarakat yang harmonis, toleran, dan gotong royong demi kemaslahatan bersama. Akhlak berbangsa menurut Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mendorong penghormatan terhadap keberagaman agama dan menjaga moralitas individu. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan adil. Yang ketiga, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan demokrasi beretika melalui musyawarah untuk mufakat. Adapun implementasi akhlak dalam kehidupan berbangsa, yang pertama, memupuk rasa tanggung jawab sosial dan integritas dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, mendorong pemimpin dan warga negara untuk berperilaku jujur, adil, dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan sikap toleran dan tenggang rasa.
Baik, yang ketiga yaitu akhlak dalam kehidupan bernegara. Akhlak dalam kehidupan bernegara merupakan landasan moral dan etika yang mengatur perilaku warga negara dan penyelenggara negara agar tercipta pemerintahan yang adil, bersih, dan berwibawa. Sikap akhlak yang baik mencakup kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat serta negara. Akhlak berperan juga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman moral bagi bangsa Indonesia, seperti menghormati keberagaman, memperjuangkan keadilan sosial, penyelenggaraan demokrasi secara etis melalui musyawarah mufakat, dan menjaga persatuan bangsa. Pokok-pokok akhlak dalam bernegara. Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab sosial dan moral kepada negara dan masyarakat. Yang ketiga, menjaga sopan santun dan etika dalam interaksi antar warga dan antar pejabat serta rakyat. Yang keempat, menjauhi diri dari perilaku korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan merugikan negara atau masyarakat. Yang kelima, berpegang pada prinsip demokrasi yang beretika dan menghormati hasil musyawarah dan hukum yang berlaku. Adapun implementasi akhlak bernegara, yang pertama, warga negara aktif menjaga persatuan dan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang kedua, pemimpin mengedepankan kepentingan rakyat dengan sikap amanah dan disiplin. Yang ketiga, pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil nilai moral dan etika. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif untuk membangun negara yang kuat. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.